Haleluya, saya sangat bersyukur di mana pada pemuridan pria ini saya mendapat waktu yang terbaik di dalam melatih diri saya sendiri bagaimana cara untuk memahami kebenaran firman Tuhan supaya suatu saat nanti ketika kita keluar sendiri kita telah diperlengkapi lebih lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sangat saya bersyukur dan berterima kasih kepada Pastor Zek yang telah memberikan waktu yang terbaik bagi saya pada malam hari ini. Sudah lama sekali saya tidak pernah melatih diri saya untuk merangkum sendiri khotbah ini karena sudah begitu lama, dan ini salah satu kerinduan saya untuk bangkit kembali bagaimana memahami kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Pada malam hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, terlebih dahulu saya berdoa supaya Roh Tuhan yang memimpin hidup saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang telah Kau berikan bagi kami pada malam hari ini di acara pemuridan pria ini. Tuhan, Kau campur tangan Tuhan di dalam setiap firman Tuhan yang kami sampaikan pada malam hari ini supaya menjadi bekal kami di masa dimanapun kami nantinya Tuhan, telah kami diperlengkapi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan acara ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Pada malam hari ini sebagai bahan khotbah yang telah ditentukan di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, beginilah firman Tuhan bagi kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tahu, amin, judul besarnya ini adalah persembahan yang benar. Dan pada malam hari ini saya membawa suatu ilustrasi bagi kita melalui ayat yang telah ditentukan bagi kita semua di tempat ini dengan tema pembaharuan hidup yang sejati. Pembaharuan hidup yang sejati. Banyak orang yang mau atau ingin mengalami pembaharuan di dalam hidupnya secara fisik, sehingga mereka menjaga pola hidup mereka. Contohnya, orang pendek dia kepingin tinggi, orang kurus dia kepingin gemuk, orang yang gemuk ingin berotot, atau orang yang kurang cantik ingin cantik, atau yang kurang manis ingin manis, dan lain-lain. Itu semua mereka lakukan karena apa? Karena ada salah satu keinginan mereka di dalam kehidupan mereka. Keinginan apa yang tercantum di dalam kehidupan mereka ketika mereka melakukan hal itu? Yaitu adalah mereka ingin orang lain tertarik kepada mereka. Mereka ingin ada orang yang suka dengan kehidupan mereka. Nah, yang saya sampaikan bagi kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita juga supaya hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan. Ini yang sangat penting. Kita tahu tadi bahwa tema judul besarnya adalah persembahan yang benar. Tetapi yang saya sampaikan bagi kita pada malam hari ini, bagaimana proses kehidupan kita supaya bisa berkenan kepada Tuhan. Itu yang penting. Kebanyakan kita bisa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, tetapi kita tidak bisa melewati setiap proses pembentukan hidup itu tersebut kepada Tuhan. Sebagai poin yang pertama yang saya sampaikan bagi kita pada malam hari ini, yaitu nasihat. Di dalam Roma 12 ayat 1, di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu
yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tidak semua orang suka menerima nasihat atau arah yang baik, apalagi yang bersifat rohani, karena sangat mengganggu kedagingan mereka atau kenyamanan mereka. Itu secara tabiat manusia. Mereka nggak begitu acuh dengan masalah-masalah rohani. Karena kita bisa membaca di dalam Galatia 5 ayat 17. Di dalam Galatia 5 ayat 17, di situ dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Begitulah kehidupan kita di dunia ini secara realita, selalu lawan katanya. Ketika kita mau hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, jika kita tidak bisa menjaga hati kita, maka nasihat yang baik yang kita terima tidak bisa kita terima. Apalagi jika yang memberi nasihat dia hanya teori saja, tidak disertai dengan perbuatannya atau teladan yang dia berikan, sehingga orang yang kita nasihat bukan makin menjadi baik, makin dia benci dengan kebenaran firman Tuhan, karena orang yang menyampaikan nasihat ini tidak bisa menjaga kesaksian hidupnya, teladan. Makanya ketika kita memberikan nasihat atau memberikan arahan kepada seseorang, kita harus memperlengkapi diri kita sendiri supaya bisa berkenan kepada Tuhan. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, di situ dikatakan, atau tidak, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bayi Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi artinya bahwa hidup kita ketika kita mau menerima nasihat yang baik, bukan diri kita lagi. Kita harus ada yang memandu kehidupan kita. Jadi kita harus mencari orang yang bisa mengarahkan kehidupan kita, yang orang yang bijaksana di dalam kerohanian kita, sehingga tubuh kita bukan untuk diri kita lagi. Sebagai poin yang kedua, supaya hidup kita bisa mengalami perubahan yang sejati adalah teguran. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma 12 ayat 2a, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nasihat tanpa teguran tidak bisa membawa perubahan di dalam diri kita untuk sempurna. Sekali lagi saya katakan, nasihat tanpa teguran tidak bisa membawa perubahan di dalam diri kita untuk sempurna. Contohnya, dulu pastor suka menasihati saya. Ini pengalaman hidup saya. Dulu pastor suka menasihati saya sebelum saya bertobat. Dia memberikan wawasan yang baik mengenai hal-hal kekekalan dan keselamatan. Pada saat itu, wah, saya terbuka, itu nasihat yang bagus bagi saya. Akhirnya dengan nasihat yang dia berikan itu, akhirnya wawasan saya terbuka. Apa yang terjadi? Saya menerima pertobatan. Ketika saya telah menerima pertobatan, disinilah perkara yang besar yang harus kita lewati. Bukan hanya menerima keselamatan saja. Ada banyak hal yang pastor berikan teguran kepada saya supaya saya bisa sempurna. Ada banyak rintangan yang saya dapatkan begitu berlawanan dengan kedagingan saya. Kadang-kadang saya bertanya-tanya di dalam kehidupan saya pada saat itu, kok pastor sering sekali dia tegur saya, kok pastor sering sekali melarang saya untuk melakukan sana ke sini.
Ada apa? Padahal saya sudah menerima nasihat yang baik dari dia. Padahal saya sudah menerima arahan yang baik dari dia. Kenapa dia lagi memberikan teguran dan larangan kepada saya? Apa kekurangan nasihat yang saya terima dari dia? Memang kurang. Ketika kita mau hidup kita sempurna, yang dua kata ini sangat bergandengan, tidak bisa lepas. Saya mencoba menyelidiki hal ini. Kenapa? Ketika saya sudah bertobat, begitu banyak tantangan, rintangan atau teguran yang saya dapatkan pada saat itu. Akhirnya saya bergumul. Saya mencoba membaca di dalam Amsal 25 ayat 12. Di dalam Amsal 25 ayat 12 baru saya tahu artinya. Arti dari teguran, amin. Arti dari sebuah teguran atau arahan. Di dalam Amsal 25 ayat 12 di situ dikatakan, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Wow, luar biasa. Cincin emas, luar biasa. Teguran itu sangat berharga. Dulu saya berkata, teguran itu menyakiti. Tetapi sekarang saya balik. Teguran itu adalah cincin emas. Karena kenapa? Jarang orang menegur. Apa dia pusing? Urus saja diri sendiri. Tetapi karena dia begitu peduli dengan kehidupan saudara-saudari di tempat ini, dia memberikan waktunya yang terbaik untuk menegur, untuk menasihati, untuk mengarahkan, untuk melarang. Kamu tidak bisa seperti itu. Ini yang harus kamu lakukan. Seperti yang di dalam Amsal tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu adalah sebuah teguran. Itu sebuah teguran yang sangat keras. Larangan, berubahlah. Maka dari itu, kita semua yang ada di tempat ini, jika ada teguran yang bijaksana berdasarkan kebenaran firman Tuhan, saudara janganlah mengeraskan hati. Inilah pesan saya, janganlah mengeraskan hati, karena Anda tidak mendapatkan cincin emas atau hiasan kencana yang sangat berharga dalam hidupmu untuk sempurna. Sebagai poin yang ketiga adalah hidup yang sejati. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, hidup yang sejati tidak mengenal namanya musiman. Kenapa? Karena dia sudah kuat, amin. Amin. Dia sudah membangun fondasi yang kuat, yang kokoh, amin. Melalui nasihat tadi, melalui sebuah teguran. Mungkin sampai sekarang saya masih dapat teguran dari pastor. Di dalam khotbahnya, di dalam secara pribadi. Karena dia mau supaya fondasi saya itu semakin kuat, sehingga saya bisa hidup sejati dan sempurna untuk Tuhan. Amin. Di dalam Tesalonika 2 ayat 15, di situ dikatakan, sebab itu di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kita berdiri dengan teguh melalui ajaran-ajaran yang disampaikan kepada kita, baik dalam tertulis atau lisan. Kita harus memahami setiap di dalam firman Tuhan, di dalam setiap hari Minggu kita harus memahami setiap firman Tuhan yang telah disampaikan. Setidaknya kita ingat. Saya suka yang pastor bilang kemarin Minggu, dia mengatakan bahwa di luar sana mereka tidak mengajarkan untuk menghafal, tetapi untuk mengingat. Itu sangat luar biasa. Untuk mengingat, mengerti. Setidaknya kita bisa mengerti dan mengingat setiap kebenaran firman Tuhan itu. Artinya melalui nasihat dan teguran yang kita terima, sehingga kita bisa membedakan yang berkenan kepada Tuhan yang sempurna. Kadang-kadang ketika kita telah hidup yang sejati, amin, kadang-kadang kita juga, saya sudah hidup sejati untuk Tuhan, tapi kita tidak memiliki roh Tuhan, amin, di dalam diri kita. Walaupun kita seandainya kita sejati secara
rutinitas kita datang. Tetapi ketika kita tidak memiliki roh di dalam hidup kita, rohnya Tuhan di dalam hidup kita, maka sia-sia juga. Amin. Ketika kita mau hidup yang sejati kepada Tuhan, haruslah disertai dengan rohnya Tuhan. Maka dari itu, kita bisa melihat bagaimana perubahan hidup kita yang sejati untuk Tuhan. Maka dari itu orang lain juga bisa melihat bagaimana pembaharuan diri kita untuk Tuhan. Disitulah bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi orang di luar sana. Karena melalui ajaran, nasihat dan teguran yang telah kita terima. Makanya dari itu kita jangan jenuh-jenuh untuk selalu rindu menerima sebuah nasihat dan teguran baik di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini, sebagai pesan saya untuk kita semua di tempat ini, jika saudara ingin mengalami pembaharuan hidup yang sejati dan sempurna, maka saudara harus melakukan penyerahan diri terlebih dahulu kepada Tuhan. Istilah katanya penyerahan. Dulu pastor pernah mengatakan kepada saya, beranikah kamu menyerahkan kuncimu kepada saya? Disitulah ketika kita menyerahkan kunci rumah kita, disitulah kita bisa mengalami perubahan di dalam diri kita. Seperti ketika ada yang mau merenovasi rumah kita, membersihkan rumah kita, kita harus memberikan kuncinya kepada orang tersebut supaya dia bisa membenahi rumah kita dengan baik. Dan begitu juga dengan kehidupan kita, kita harus melakukan penyerahan diri kepada Tuhan terlebih dahulu, sehingga kita harus taat dan setia melalui ajaran-ajarannya mengenai kebenaran firman Tuhan. Itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.